Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali saya buka mohon ya, kersane tinggal. Ibu bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Iqbal, azzakumullah, hafizakumullah, wa rahimakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua, Allah menjaga kita semua, dan Allah memberi rahmat kepada kita semua. Amin. Ibu bapak, ya, sebelum saya lanjutkan, sering biasanya kalau ada penceramah termasuk di masjid saya, pertama kali itu ditanya-tanya, ini wong ngendi tuh gitu ya, orang mana dan kenapa kok bisa sampai sini gitu ya. Saya ceritakan saja, saya ini tinggal di Sampangan RT 16 ya, Mantub mriku mon saket ini. Terus bisa sampai di sini kebetulan ini Mas Adam. Kalau cuma saya ini panggilnya Ustadz Adam karena beliau Ustadz, termasuk Ustadz terbaik di TPA kami gitu ya, Ustadz Adam ini. Nah, itu menawari saya untuk menyampaikan ceramah di sini. Ya, saya sampaikan ya, saya itu bukan penceramah yang baik atau penceramah yang bagus, enggak ya. Semampu saya ya saya akan datang. Ini delalai kemarin pas tarawih itu ya, jatah saya di Rabu malam itu saya dapat tugas mendadak di Solo, Boyolali itu, tapi kelewatan nggak bisa memberitahu sama takmir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada takmir. Kemudian tugas saya di UMS nih, Universitas Muhammadiyah Surakarta, di prodi Teknik Kimia. Jadi, sami kali jamaah mriki mungkin nih, Mas Pak Taufik nonton nih. Pak Taufik ini teman kuliah saya di UGM waktu S1. Baik, perkenalan singkat. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini sungguh karunia yang sangat besar saya bisa hadir di masjid ini. Kalau ketemu orang-orang di masjid itu sebuah kebahagiaan. Kata Allah, dan nanti diperkuat hadis bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, kan gitu ya. Hanyalah, kalau innama itu dalam bahasa Arab li hasr. Hasr itu pembatasan, ya mung ini. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka saya ketika bertemu dengan saudara-saudara, bapak ibu di masjid itu sebuah kebahagiaan. Bertemu dengan oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah perteguh iman kita, Allah kuatkan iman kita hingga nanti ajal menjemput kita. Kita husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ibu bapak, bahwa saya kalau memberikan sebuah tausiah ceramah itu, hal yang paling saya tekankan adalah mari kita ini sebagai muslim oleh Rasulullah, oleh agama ini diajari untuk selalu meningkatkan diri, memperbaiki diri. Konsep memperbaiki diri ya, kalau bahasa sekarang biasanya disebut dengan continuous improvement, itu sudah diajarkan oleh Nabi sejak dulu. Bahkan sering kita dengarkan hadis tentang bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau sama saja itu masih merugi, apalagi lebih buruk. Artinya itu Rasul memberikan konsep kepada kita supaya dari hari ke hari, bahkan tidak hari ke hari, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu selalu meningkat. Sehingga nanti ketika kita ajalnya sudah sampai, maka itu akan mencapai derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya konsep ini seperti kurang diperhatikan. Bahkan ini kalau kita lihat ya, mungkin yang berpengalaman di dunia akademis ya, baik itu guru atau dosen dan sebagainya, itu lihat ini dipakai oleh lembaga-lembaga formal untuk apa? Untuk terus meningkatkan performa kinerjanya.
Misalnya dalam hal akreditasi itu ada namanya evaluasi diri gitu ya. Nanti kan evaluasi diri kan di dalam Islam sangat bagus. Muhasabah ini adalah bagaimana kita terus mengevaluasi, ya, menghisab diri kita supaya terus meningkat. Kalau Umar bin Khattab mencontohkan muhasabah itu ya dari hari ke hari, ya, sebelum tidur itu dihisab hari ini apa saja sih yang sudah baik-baik kita lakukan, besok bisa tingkatkan, yang kurang baik bisa kita perbaiki, yang tidak baik bisa kita hilangkan. Itu setiap hari begitu. Nah nanti kalau di dalam konsep evaluasi diri, diakreditasi dan sebagainya itu kan dia ya kita harus memasang target standar yang harus kita miliki. Jadi seorang muslim punya standar minimal gitu ya, yang harus dipenuhi. Contoh misalnya standar minimalnya kita ya sebenarnya rukun Islam itu. Nah rukun Islam itu masing-masingnya bisa dijelentrehke ya apa namanya rukun pertama hingga kelima. Nanti ketika standar ini sudah kita capai, nah bagaimana kita punya strategi untuk mencapainya. Nah, ini bagi yang berkecimpung di dunia akreditasi sebuah hal yang wajar. Bahkan konsep namanya PPEPP gitu ya, perencanaan kemudian dilaksanakan, dievaluasi, hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan lagi, dilaksanakan lagi terus begitu sehingga akan ada continuous improvement. Tapi memang ini seperti hilang di kalangan kaum muslimin itu, sehingga sering kita ini terjebak pada rutinitas dan stagnasi gitu. Contoh saja, saya karena wirawiri Solo Jogja ya, itu sering mampir ke masjid-masjid di pinggir jalan gitu untuk sholat ya, misalnya melewati sholat, terutama sholat maghrib, sholat isya gitu kalau pulang. Nah itu saya perhatikan di satu masjid itu, imamnya sejak saya wirawiri sudah berapa, 20 tahun ya, sejak 2002 gitu ya, itu bacaan Qur'annya itu kayak yang salah ya itu terus dan seperti tidak ada perbaikan. Padahal mestinya kan kita sebagai seorang muslim itu kan target bahwa ya bacaan Quran itu standarnya ya tajwid gitu ya. Maka kita berusaha belajar sebaik-baiknya sehingga kalau bisa ya ada peningkatan lah minimal. Kalau dulu salahnya di bagian nggak bisa membedakan hak dan kho ya sekarang bisa hak dan kho ya, terus begitu. Dan banyak lagi hal yang lain. Biasanya berapa menit? Kultum 7 menit mau ya? Oke. Tapi antus dengan kultum ini kuliah terserah antum ya, terserah. Terserah niku temanya terserah, waktunya terserah kan katanya. Ini berarti masih ada sekitar 2 menit kan. Nah, banyak lagi konsep-konsep ini yang dikembangkan justru oleh bukan orang-orang Islam sendiri. Contoh konsep K3 ya. Safety, keselamatan dan kesehatan kerja misalnya. K3 ini kalau bagi yang berpengalaman di luar negeri ya, sekolah di luar negeri itu Masya Allah ya, mereka begitu merhatikannya. Dari istilahnya kalau saya identifikasi hazard ya, bahaya itu apa, kemudian mengontrol bahaya sehingga bisa selamat semua. Islam ini tujuan syariat itu hifdzun nafs dan hifdzul mal ya. Tujuan dari syariat itu kan menjaga nafs, menjaga jiwa dan menjaga harta supaya selamat gitu. Hanya terkadang kita ini salah kaprah dalam memahami berbagai istilah di dalam Islam ini. Contoh tawakul gitu ya. Ketika kita diminta untuk melakukan aktivitas berupa misalnya hal-hal yang bisa mengontrol ya K3 lah, kesehatan, keselamatan dalam aktivitas itu sebagian menyeletuk. Alah, pasrah wae, nek wae kecelakaan rak yo celaka, nek ora nek selamat ayo selamat ya, sebagian begitu ya. Diminta contoh saja yang paling sederhana, diminta pakai helm misalnya gitu ya. Dia pakai helm itu pun gitu. Alasannya macam-macam gitu. Nah, padahal ini konsep K3 ini terus kemudian mitigasi bencana ini sudah diajarkan oleh Al-Qur'an sejak dulu kala. Contoh yang paling fenomenal itu adalah peristiwa kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh adalah pelajaran mitigasi bencana yang paling bagus. Di saat
waktu itu ya Nabi Nuh itu diberitahu oleh Allah bahwa akan datang azab yang berupa banjir. Nah ini oleh sebagian ulama diberi, ini ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita mampu saat ini ya, mampu memprediksi ya, dengan ilmu ini kita mampu memprediksi akan kejadian-kejadian, walaupun belum tentu kejadian, tapi ada ilmunya untuk prediksi. Misalnya gempa, misalnya banjir, misalnya tsunami dan sebagainya mampu. Nah, diajarkan di situ ketika memiliki pengetahuan bahkan bahwa akan terjadi sebuah bencana, maka membuat berbagai aktivitas untuk mengurangi resiko ya, menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Tapi kita yang mayoritas muslim di negeri ini, saya ketika Bantul dulu terjadi bencana gempa begitu, ya sudah, kalau sudah terjadi sudah selesai, nggak ada yang memikirkan kelanjutannya gitu ya. Ya mungkin barangkali ada ya di BNPB atau dan sebagainya, tapi tidak masif diajarkan kepada anak-anak kita, masyarakat itu bagaimana menghadapi bencana tersebut. Terus di dalam hadis-hadis juga Rasulullah SAW begitu rupa mengajarkan kepada kita bagaimana mengidentifikasi suatu bahaya, kemudian mengontrol supaya bahaya tersebut tidak mengenai banyak orang. Contoh satu hadis, ini sebagai penutup, sudah 7 menit. Rasulullah SAW ketika suatu saat berpesan kepada sahabat, jika kamu membawa tombak atau senjata yang tajam gitu ya, maka dipegang ujungnya ya, kemudian jangan sampai itu terhunus sehingga membahayakan orang lain. Hal-hal seperti ini itu kan artinya membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, maka apa ya hal yang bisa dibuat untuk mengontrolnya, untuk mengantisipasinya supaya tidak terjadi bahaya. Dan inilah yang konsep-konsep itu dikembangkan oleh dalam ilmu yang saat ini disebut dengan K3 ya, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dan ini mestinya yang pertama kali kaum muslimin mestinya ya memperhatikannya untuk kesejahteraan, keselamatan kita bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dan barangkali ini sebagai awal perjumpaan kita dalam satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain sehingga kita masih bisa bertukar pikiran atau sekedar mendiskusikan hal-hal yang penting untuk bisa kita bersama-sama memperbaiki ya keadaan kita sendiri, terutama keluarga kita dan masyarakat bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang taat kepada Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Semoga menjadi sebuah negeri yang diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.